Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi ke tematika subtematika bersama Bu Mita. Kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang perubahan wujud benda di subtematika. Yang akan Bu Mita bahas adalah pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelum mulai, kita akan tunjukkan dulu ada alur perubahan wujud benda. Kita ulang pelajaran kemarin. Ada 3 wujud benda apa saja? Ada padat, ada cair, ada gas. Nah, ternyata perubahan-perubahan yang ada di wujud benda ini punya nama. Coba kita lihat ya. Ketika ada benda padat menjadi cair, itu namanya mencair. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah es batu ketika kena panas. Nah, bisa kelihatan ya, dia akan mencair. Jadi tadinya padat, kena panas, jadi lama-lama cair, disebut mencair. Ada pula dari benda cair berubah menjadi benda gas. Apa itu? Sebutannya menguap. Contohnya adalah ketika anak-anak menjemur pakaian anak-anak yang tadinya basah, lama-lama menjadi kering. Nah, benda cair tadi menguap menjadi gas. Lalu ada benda padat menjadi benda gas, berubah. Disebutnya menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Ketika anak-anak punya kapur barus, pertama besar ditaruh di ruangan, 5 hari kemudian atau berhari-hari kemudian, lama-lama kapur barus itu mengecil. Lalu berubah menjadi udara di sekitar ruangan tersebut wangi. Nah, itu disebut menyublim. Benda padat menjadi benda gas. Ada lagi kebalikannya, dari benda cair ke benda padat, disebut membeku. Contohnya adalah bisa es krim, bisa es batu ya. Es batu tadinya dari air dimasukkan ke freezer, lama-lama jadi padat bentuknya, kotak-kotak seperti ini. Beda ya, kalau yang ini padat-padat, kalau yang ini ada proses mencairnya, beda ya. Nah, ada lagi es krim ya, es krim kalau dimasukkan ke freezer. Lalu sebaliknya yang tadi, benda gas berubah menjadi cair, sebutannya adalah mengembun. Nah, contohnya adalah udara di pagi hari. Ketika udara di pagi hari itu begitu dingin. Nah, kalau anak-anak bisa lihat di sekitar lingkungan, kalau ada tumbuhan, kadang muncul titik-titik air di tumbuhan. Nah, seperti itu. Itu namanya contoh dari mengembun. Lalu, yang terakhir, dari benda gas ke benda padat. Nah, disebutnya mengkristal. Contohnya adalah salju. Nah, mungkin anak-anak bisa temukan kejadian mengkristal di negara-negara yang mempunyai 4 musim ya. Di sana ada musim dingin. Nah, gas ini maksudnya udaranya sangat dingin sampai di bawah minus. Nah, sampai di bawah 0. Jadi minus sekian derajat Celcius. Nah, gara-gara dingin banget, jadi udaranya itu membentuk kristal-kristal es. Nah, atau disebutnya salju. Oke, kita lanjut pembelajaran 1. Nah, tadi sudah ya, mencair. Hari ini sangat terik, Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi cair, bukan? Menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Nah, lihat ya. Nah, lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau melebur. Nah, selain es batu tadi, ada juga contohnya es krim. Nah, ya, kalau kena panas. Lalu ada mentega yang dipanaskan, lalu ada lilin, dan yang terakhir adalah coklat. Nah,
Oke, kita jawab sama-sama. Apakah ini maksud mencair? Ayo. Proses perubahan dari benda padat ke cair. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Pernah ya? Nah, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada apa aja? Ada es krim, ada mentega, ada coklat. Nah, yang terakhir, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Terjadi tidak? Terjadi ya, dengan alasan logam tersebut diberikan panas yang derajatnya sangat tinggi, ya, baru dia bisa mencair. Anak-anak bisa temukan ya di sekitar rumah ada benda-benda yang dari logam. Contohnya adalah sendok. Bagaimana kok dia bisa berbentuk sendok seperti itu? Nah, tentunya awalnya adalah dipanaskan dulu sampai dia mencair, bentuknya berupa lelehan dan itu nyala. Nah, bisa ya ternyata logam ya. Oke. Kita ke halaman 126 sampai 127. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Cara mengerjakannya adalah bagaimana? Ada berapa botol? Tulis ya. Ada 3 dikali berapa masing-masing botol beratnya? 600 gram. Oke. Berapa hasilnya? 6 kali 3. Tulis dulu. 18. Lah, kita punya 0 ketinggalan. Taruh di belakangnya. Hasilnya adalah 1800 gram. Oke. Lalu kita ke nomor 2. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Yang kiri berapa? 20 ya. 20 gram. Yang kanan berapa ini? 30 ditambah berapa ini? 30 ke 40. Jaraknya adalah 10. Nah, kalau di tengah-tengah berarti 35. 35 gram. Oke. Berapa semuanya? Tinggal dijumlah. 20 tambah 35. Hasilnya adalah 55 gram. Nah, buah manakah yang timbangannya paling berat? Gimana? Apel. Oke. Kita lanjut. Nah, ibu membeli 5 kilo gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kilo, kemudian digunakan untuk membuat es 1 kilo. Berapa sisanya? 5 dikurang 4, hasilnya adalah 1 kilogram. Nah, yang keempat, Lani membeli 750 gram jeruk medan, kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Nah, sisanya 530. Berapa yang tadi dipakai? Nah, diapakan? Dikurangi 750 dikurang 530. Kita kurangi sama-sama. Nah, 0 kurang 0 0, 5 kurang 3 2, 7 kurang 5 2, 220 gram hasilnya. Yang kelima, nah, untuk campuran es buah Lani membeli 6 kantong leci, setiap kantong 250. Berapa seluruhnya? Tinggal 6 dikali 20 6 dikali 250 gram. Nah, berapa hasilnya? 6 dikali 25. Berapa anak-anak? 6 dikali 25, 150. Nah, kalau Anda
perkalian belakangnya 0, 0-nya nanti dulu. Kita itu yang depan dulu. 6 kali 25 tadi berapa? 150. Nah, ternyata kita masih nyimpen 01. Tambahkan di belakangnya. Nah, jadi hasilnya adalah 1500 gram. Oke, kita lanjut. Kita akan lihat sama-sama ada butiran salju. Kita lihat yang pertama bentuknya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat seperti ini, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, kedelapan. Nah, itu dari macam-macam bentuk butiran salju ketika butiran itu diperbesar. Nah, anak-anak kemarin sudah menggambar salah satu dari butiran-butiran salju yang ada di buku anak-anak. Bagus-bagus hasilnya. Kita lanjut. Nah, dari berbagai bentuk tadi ternyata bisa dimodifikasi menjadi sebuah karya yang ada di layar anak-anak. Nah, di layar anak-anak itu adalah sebuah karya dari bermacam-macam bentuk, garis, dan warna. Perhatikan ya. Oke. Nah, ada seorang anak perempuan berkata, ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Tanya si anak yang putri. Lalu lanjut. Ada anak laki-laki juga cerita. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Nah, lanjut, anak laki di sebelahnya juga bilang, bentuk juga dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Kita akan bahas yang dibicarakan oleh anak perempuan itu. Katanya tadi warna itu ada dua jenis, primer dan sekunder. Apa aja tadi warna primer? Ada merah, ada kuning, ada biru. Nah, kalau warna sekunder ada hijau, ada oranye, ada ungu. Nah, ternyata warna sekunder diperoleh dari gabungan dari warna primer. Warna hijau itu diperoleh dari gabungan antara warna kuning dan warna biru. Kalau warna oranye itu diperoleh dari gabungan warna antara warna merah dan warna kuning. Dan yang terakhir warna ungu itu diperoleh dari gabungan warna primer, merah, dan biru. Nah, coba anak-anak perhatikan karya seni yang tadi. Ternyata ada banyak macam garis, bentuk, dan warna. Ada garis apa aja? Ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis patah-patah, ada tidak? Coba diperhatikan. Ada ya, di sekitar lingkaran kecil ini. Nah, itu kumpul jadi satu. Oke, kalau bentuk ada persegi panjang, ya, ada segitiga, ada lingkaran, ada segi empat, ya, lingkaran, ada setengah lingkaran, dan sebagainya. Kalau warna, ada apa aja? Ada warna merah, kuning, hijau, biru, ada ungu, ada hitam, ada putih ya sedikit. Nah, itu hasil pengamatan anak-anak yang bisa diperhatikan. Kita lanjut. Nah, di pembelajaran 2, anak-anak akan temukan cara membuat es krim sederhana, ya.
Alat dan bahannya bisa anak-anak simak. 2 buah kantong plastik dengan perekat atau ada zippernya. Ya, bisa ditutup rapat. Nah, satu berukuran besar, satu lagi berukuran sedang. Yang kedua ada handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga ada 300 ml krim segar, susu atau santan. Ini bahan utama untuk jadi es krimnya. Nah, terus yang keempat ada 2 sendok makan gula pasir. Berikutnya ada 6 sendok makan garam batu. Terakhir ada 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Caranya gimana? Pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Kemudian masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Lalu masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu dan santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tanganmu tidak terlalu dingin ketika menyentuhnya. Oke. Lalu gimana? Selanjutnya keluarkan kantong plastik sedang. Kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Terakhir, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Jadilah es krim siap dinikmati. Oke. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Kita jawab sama-sama ya. Cair ya. Nah, terus yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Padat ya, agak padat. Nah, terus nomor 3, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Benda cair menjadi benda padat. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Karena untuk membekukan. Nah, kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Fungsinya adalah untuk mempercepat pembekuan susu atau santan tadi. Nah, terakhir, apakah pembuatan es krimmu berhasil? Nah, nanti kalau anak-anak coba bisa menjawab nomor 6. Oke. Nah, kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Nah, begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya, di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Oke, kita sebutkan peran yang ada di sekitar sekolah. Pertama ada guru kelas. Nah, nama tugasnya apa? Mengatur pembelajaran untuk siswa. Selain guru ada siapa? Ada kepala sekolah tadi. Tugasnya apa nama tugasnya? Mengatur semua kegiatan di sekolah. Yang ketiga ada siapa? Ada penjaga sekolah. Nama tugasnya apa? Melaksanakan pengamanan dan memelihara sekolah. Oke. Lalu ada petugas perpustakaan. Apa tugasnya? Memberikan pelayanan, membuat perencanaan pengadaan buku. Oke, yang bisa kita sampaikan 4. Coba nomor 5 dan nomor 6. Anak-anak pikirkan, bayangkan ada siapa lagi sekitar sekolah anak-anak. Dan tugasnya apa? Oke, selesai. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan, minta cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.